Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yashugul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su' illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa nu'adzim ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Amma ba'd. Masih semangat ya? Masya Allah. Berarti kalau semangat ini tidak bakal kena corona. Anda tahu corona ini apa? Corona ini yang dilakukan yang di belakang ini. Kopi rokok enak. Ada maknahul corona. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin ya rabbal. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim ulama, para habaib, para cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para asatid, wabil khusus guru kita yang mulia Kiai Haj Abuya Uci Turtusi. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusannya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati Bapak TNI, Bapak Kapolres. Ada Bapak Kapolres tadi? Sebetulnya tadi itu nasihat saja supaya kita sehat. Iya, kalau sehat pasti nah, mudah-mudahan kita sehat semua dan selamat semua. Dan yang saya hormati keluarga besar pesantren Al Istiqlaliyah, dan juga yang saya muliakan dan saya cintai para muhibbin, para pecinta-pencinta Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa wa sirrahu. Mudah-mudahan kita semua jadi pecinta-pecintanya. Mudah-mudahan kita diaku murid. Dan hari ini menjadikan sebab kita untuk menjadikan tali erat dengan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Amin ya rabbal. Dan yang saya hormati semua panitia hall Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda usahakan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelum saya mulai, luar biasa perjalanan menjelang acara hall Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Guru kita yang mulia Kiai Haj Uci Turtusi sampai turun dia ke makom-makom guru-gurunya, memohon isyarah, memohon petunjuk. Masya Allah, setelah beliau bertemu dengan arwah-arwah gurunya sampai di Banten semua, beliau mendapatkan basiroh, kabar gembira bahwa hall Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap dilaksanakan, dan masyarakat yang datang tambah ramai, tambah berkah. Dan luar biasanya guru kita ini sudah didatangi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani untuk
Jangan sampai ditunda karena ini amanat dari Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semuanya hajat dunia wal akhirah. Berkatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah kabulkan semuanya. Niat kita yang kemarin kurang sehat disehatkan berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang rezekinya sempit diluaskan rezekinya. Yang jauh ba'idu minallah, jauh dari Allah, berkat Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani didekatkan berkatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan yang belum punya jodoh kok amin semua ini, belum kawin semua ini. Di belakang itu Anda itu istri-istri Anda. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh Allah gampangkan jodohnya. Dan yang sudah kawin mudah-mudahan menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Pokoknya pagi ini semuanya insya Allah tidak pulang sia-sia, membawa kabar gembira, membawa hadiah datangnya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah pada pagi yang mulia ini. Saya yakin yang datang bukan manusia saja ini. Karena apa? Dzikrus sholihin tanzilur rahmat. Mengingat orang soleh akan dapat tujuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bicarakan ini orang soleh, aulia Allah, orang keramat Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan saya yakin dan kita semuanya yakin beliau hadir di tengah-tengah kita. Kalau beliau hadir, otomatis kakek beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kita semuanya. Amin ya rabbal. Ikhwan muslimin rahimakumullah, tadi sudah diceritakan manakib bahasa Sunda. Saya orang Jawa paling susah ngerti bahasa Sunda. Saya sekarang mau bicara bahasa sinetron saja. Tahu sinetron? Ya, bahasa sinetron ini. Nah, ini luar biasa ini. Ikhwan muslimin rahimakumullah, itu tadi banyak cerita keramat-keramat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Yang diceritakan tadi suatu kewalian yang diberikan oleh Allah, suatu keistimewaan kepada seorang hamba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tentu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan kewalian bukan mudah hadirin. Bukan hanya duduk-duduk saja, bukan cuma ngobrol-ngobrol saja ngalor ngidur gak ada artinya, gak bakal jadi wali. Tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diceritakan ketika dia masih kecil sudah luar biasa menuntut ilmu. Bahkan diceritakan ketika beliau lahir dalam keadaan yatim. Setelah lahir beberapa bulan abahnya meninggal. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dilahirkan di suatu kota kecil, Al-Kailani atau Al-Jilani, di kota Persia, perbatasan antara kota Irak dan Iran. Kota kecil yang dimana tidak banyak ulamanya, tidak banyak madrasah atau sekolahnya, tidak banyak. Maka ketika kecil ibunya mewasiatkan, wahai anakku Abdul Qadir, ini wasiat dari ayah kamu. Sesungguhnya engkau diperintahkan untuk pergi meninggalkan kota Jailani menuju kota Baghdad untuk menuntut ilmu.
dan diberikan uang saku waktu itu ibunya 40 dirham. 40 dirham ini, 1 dirham kalau diduitkan di Indonesia ini sama dengan 4 juta. Ya Anda kalikan sendiri, 4 juta kali 40. Banyak. Maka disisipkan di kantongnya Syekh Abdul Qadir Jailani oleh ibunya tadi untuk bekal menuntut ilmu menuju kota Baghdad, Irak. Tetapi sebelum berangkat, Syekh Abdul Qadir Jailani dititipkan pelajaran oleh ibunya. Ya Abdul Qadir, la takdib ala ahad. Jangan kamu berbohong kepada siapapun. La takdib ala ahad. Jangan engkau berbohong kepada siapapun. Maka berangkat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berserta rombongan dari Persia. Ikhwan muslimin rahimakumullah, pecinta Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Di tengah perjalanan dirampok, bertemu dengan perampok. Maka semua yang ikut dalam rombongan kafilah itu tadi semuanya dirampas hartanya. Dirampas hartanya oleh bukan bajak laut, ini bajak padang pasir. Karena waktu itu kan di padang pasir. Perampok ini mengambil semua hartanya orang yang ikut dalam rombongannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka salah satu perampok memerhatikan, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waktu itu masih kecil. Maka ditanya, wahai fulan, apa yang kamu bawa? Apa yang kamu bawa untuk bekal dalam perjalanan ini? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani ingat pesan ibunda, la takdib ala ahad. Dia terus terang, saya dibawa oleh ibu saya uang saku 40 dinar, 40 dirham. Di mana uang itu? Maka diberikan. Ini, Anda mau ambil, silakan ambil. Ini rampok bingung. Semuanya yang dirampok ini kadang nggak ngaku. Tapi ini dengan lugunya, dengan jujurnya ngaku, maka dia teriak kepada pemimpin rampoknya, "Hei, tuanku, ini ada orang yang lain yang luar biasa." Maka kepala perampok tadi menghampiri. Kenapa dengan anak ini? Dia jujur kepada kita bahwa dia membawa duit dan dia tunjukkan tempat duitnya di mana. Maka terenyuh hati perampok tadi, langsung menangis. Sekala itu dia mengatakan, wahai para perampok, anak sekecil ini bisa jujur. Anak muda ini jujur. Kita yang sudah tua ini, yang lama merampok ini, belum pernah jujur sama sekali. Maka ditanya, wahai fulan, kenapa kamu jujur? Maka dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya diperintahkan oleh Allah, diperintahkan Rasul melalui ibu saya untuk tidak berbohong. Maka Anda tanya, apakah saya punya uang? Apakah saya bawa uang? Maka saya katakan yang sejujurnya. Maka detik itu juga para perampok sujud di depannya Syekh Abdul Qadir Jailani, langsung mengakui bahwa ini adalah orang yang soleh yang harus kita ikuti. Maka disebutkan dalam riwayat, salah satu murid pertamanya adalah perampok yang merampok Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Jadi kalau jadi wali ini Pak harus jujur. Kalau kita kan tiap hari bohong, ya sedikit aja bohong, apalagi yang punya istri 2. Hah? Nggak usah tersinggung. Kalau tersinggung salahnya saya disuruh bicara ya. Jujur. Tapi kalau sudah punya istri 2 bahaya Pak, pecah keluarga Anda ya. Tapi jujur ini yang mengangkat derajat seorang menjadi kewalian.
Coba setiap hari kita berusaha jujur, jangan sering bohong. Karena bohong ini Pak, kata Nabi SAW, bisa menggelapkan wajah Anda. Al-kidbu nusawwirul wajhu. Kedip, berbohong, ini bisa membuat wajah Anda gelap. Maka lihat, ini wajahnya terang apa gelap? Wah, banyak bohongnya berarti ini. Ya, jadi usahakan paling tidak kita mencintai Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba setiap hari kita jujur. Jujur kepada keluarga, jujur kepada siapa saja, jujur kepada siapa yang kita tanyai, kita jujur. Insya Allah dengan kejujuran tadi diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Saya katakan tadi, kalau jadi wali itu tidak gampang Pak. Ibadahnya luar biasa. Diceritakan satu khadamnya, Al-Futuwal Al-Harami namanya, dia menjadi khaddamnya Syekh Abdul Qadir Jailani 40 tahun. 40 tahun dia mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia menyaksikan bagaimana mujahadahnya, bagaimana ibadahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka setiap hari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kalau sembahyang subuh Pak, wudhunya di sholat isya. Subuh tidak usah wudhu lagi karena masih tidak batal. Jadi setelah Syekh Abdul Qadir Jailani ini sholat isya, dia berzikir, lalu kata hadamnya tadi, sepertiga malam digunakan untuk baca Al-Quran, sepertiganya lagi untuk berzikir kepada Allah, dan sisanya dia kholwat, dia masuk ke kamarnya sampai datangnya subuh. Ini dilakukan bertahun-tahun istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Maka Allah mengangkat derajat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi saya katakan tidak gampang Pak jadi wali. Sekarang banyak ngaku wali ya. Bahaya ini. Nanti tidak sembahyang ngaku wali. Ya, tidak puasa ngaku wali. Pokoknya saya dapat isyarah, suara mimpi saya jadi wali, meskipun ibadahnya kocar kacir. Ini bohong, ini dusta. Barang siapa yang ingin dicintai Allah, maka dia selalu ingin dekat kepada Allah. Caranya bagaimana? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi semua larangannya. Apapun larangan itu, maka Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Banyak sekali pujian-pujian kepada Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah satunya Ad-Dahabi. Kalau Ad-Dahabi itu memuji seseorang, ini bukan kaleng-kaleng. Ya, kalau bahasa sekarang ini Ad-Dahabi ini aulia besar. Kalau dia sudah memuji, maka manusia itu yang dipujinya pasti orang yang luar biasa. Dia mengatakan Abdul Qadir adalah muhyiddin, penghidup agama, menghidupkan agama, cahaya daripada agama. Dan Al-Imam Nawawi dia mengatakan dialah Syekh Abdul Qadir Jailani, teguh dalam keimanannya, takutnya kepada Allah luar biasa. Dan banyak lagi pujian-pujian ulama yang besar. Bahkan Imam Ahmad As-Sagalani luar biasa mencukil dalam kitabnya yang menceritakan kekeramatan beliau. Jadi wali ini Pak, tidak moro-moro jadi wali. Ada yang ngakui di atasnya wali. Ya, ini tidak diakui wali, ngaku sendiri jadi wali. Saya ini wali. Wali masih senang makan ketoprak, ya. Bukan wali ini Pak ya. Wali sore nonton TV, entar lagi tidur ngorok. Bukan wali ini. Subuhnya jam 6, jam setengah 7. Hah? Ada wali begitu?
Maka hati-hati hadirin, di zaman akhir zaman ini banyak yang begitu. Kita lihat, mohon maaf saya tidak memuji, Abuya guru kita yang mulia ini tiap hari